Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Oka. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda persalinan. Nah, karena banyak yang ngechat saya dari kemarin yang minta dijelasin, Bu, tolong jelasin apa sih tanda-tanda persalinan dan kapan kita harus ke tenaga kesehatan gitu. Dan ada juga yang merasakan mules-mules, sudah 3 hari mules-mules tapi jarang katanya. Baiklah, saya akan membahas ya, saya akan jelaskan. Tanda-tanda persalinan itu yang pertama adanya kontraksi. Nah, yang sering-sering ibu-ibu sebut mules. Kontraksi itu ada 2 macam. Yang pertama, kontraksi palsu dan kontraksi asli. Baiklah, apa itu kontraksi palsu dan apa itu kontraksi asli? Saya jelaskan dulu ya. Kontraksi palsu itu kontraksi yang jarang terjadi atau bisa ibu kontraksi tapi akan hilang dengan sendirinya, akan hilang ketika ibu bawa istirahat, tidur, dan akan hilang jika ibu melakukan kegiatan yang biasa ibu lakukan sehari-hari. Dan kontraksi asli itu kontraksi yang terjadi terus-menerus. Nah, mungkin di kontraksi asli ini walau tidak nyaman buat ibu-ibu hamil, kontraksi adalah panduan untuk mengetahui kapan bayi ibu akan lahir. Nah, kontraksi biasanya normalnya terjadi pada kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu dan 41 minggu kehamilan. Kepala janin sudah mulai turun ke rongga panggul, bersamaan dengan itu otot-otot rahim pun mulai melakukan gerakan mengerut dan merenggang secara terus-menerus. Nah, itulah yang bikin ibu gak enak kontraksi, yang mulesnya makin sering. Justru kalau kontraksinya makin sering maka makin bagus, karena kalau kontraksinya makin sering dan pembukaannya akan lebih cepat terjadi. Nah, di sini kan kalau proses persalinan ada 2 fase, ada fase aktif dan fase laten. Nah, fase laten itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 cm. Nah, jika fase aktif itu terjadi dari pembukaan 4 cm sampai pembukaan 10 cm atau pembukaannya lengkap terus. Nah, di sini paham ibu-ibu? Jadi menjelang persalinan kontraksi makin kuat dan frekuensinya makin sering. Maksudnya itu kuat itu dalam 10 menit. Ibu hitung-hitung di rumah, bisa ibu nilai sendiri dalam 10 menit sudah berapa kali ibu mules dan frekuensinya sudah sering apa belum, dan lamanya juga tetap dihitung. Nah, kondisi ini secara alami merangsang ibu mengejar untuk mendorong bayi keluar. Nah, tentunya kalau bayi sudah keluar sudah nyaman ya Bu ya, sudah enakan. Nah, yang kedua, keluarnya flek. Nah, kalau di kondisi ini keluar flek atau lendir darah, tidak semua ibu hamil mengalami mengalami tanda-tanda persalinan ini. Ada yang mengalami dan ada yang tidak mengalami. Dan yang ketiga, pecahnya ketuban atau keluar air ketuban. Nah, pecah ketuban juga merupakan tanda umum menjelang persalinan. Hal ini kadang membuat ibu panik. Nah, di sini nih saya jelasin. Ibu-ibu jika keluar air ketuban atau pecah ketuban, jangan panik. Tetap ibu santai dan ibu nilai dulu. Ibu harus bisa membedakan mana yang air ketuban dan mana yang air urin. Air ketuban itu berwarna bening dan kadang kekuning-kuningan.
dan air ketuban ada sisa bercak putih yang tinggal di pakaian dalam. Nah, itulah yang dinamakan pecahnya ketuban dan merembes, tidak bisa ditahan. Kalau air urin masih bisa kita tahan. Nah, itulah tanda-tanda persalinan. Oh ya, dan jika misalkan ibu-ibu belum merasakan tanda-tanda persalinan seperti kontraksi, keluar flek, tetapi ibu-ibu mengalami keluar air ketuban atau yang sering ibu-ibu sebut keluar air-air, segeralah bawa ke tenaga kesehatan agar diperiksa. Baiklah, cukup sekian ilmu kita hari ini, semoga bisa bermanfaat buat ibu hamil, khususnya buat ibu hamil trimester 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.